akan gagal. Soal berapa lama waktu yang harus kita jalani sebagai umat atau gereja yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, hak-hak keadilan serta kebenaran di negeri tercinta ini, kita serahkan kepada Tuhan. Tugas kita ialah berserah kepada Tuhan, percaya akan kuasa-Nya, dan terus berbuat baik bagi siapa saja. Dalam perjuangan-perjuangan iman, memang dibutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang setia, dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Nutrio Adiwijoyo, yang saya kutip dari apa yang dibagikan oleh Mbak Reni dalam media sosial. Seorang sesepuh jemaat di usianya yang sudah lanjut, jadilah pribadi yang konsisten dan komitmen. Saudara-saudara, memang kadang kita manusia dan secara khusus sebagai orang percaya menjadi lelah, rasanya ingin menyerah. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sendiri yang sedang bertindak dalam setiap perjuangan Bapak, Ibu, Saudara, dalam setiap perjuangan kita. Tuhan sendiri yang sedang bekerja di dalam semua hal, bahkan di tengah hal yang buruk sekalipun, di tengah kondisi seperti tidak ada harapan. Ingatlah kata Tuhan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Matius 12 ayat 20. Saudara jemaat Tuhan, jelas ini adalah gambaran kehidupan umat yang dalam kondisi lemah, tak berdaya, tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum dari dirinya sendiri dalam kehidupannya, tidak memiliki kemampuan untuk membela kebenaran dan keadilan. Kehidupan umat Tuhan ditindas dan tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-hak kehidupan. Kehidupan umat Tuhan bagai buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi Tuhan bukan tidak peduli. Sekali lagi, Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan tidak tinggal diam. Ia sedang bertindak. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sekian tahun kebersamaan dalam perjuangan untuk menghapus diskriminasi, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan dan membela keadilan di negeri tercinta ini. Apakah itu semata kekuatan kita sebagai manusia, saudara? Dan tentu bukan karena kemampuan kita, bukan karena Bapak, Ibu, Saudara, dan hamba-hamba Tuhan yang kuat, tetapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan ini. Tuhan ada bersama-sama dengan Gereja Kristen Indonesia, GKI Yasmin, dan HKBP Philadelphia Bogor. Sekali ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kuasa dan kasih Tuhan tidak meninggalkan tapak-tapak perjuangan dan kesaksian gereja. Karena itu, jangan putus asa. Seperti sekali lagi saya kutip apa yang disaksikan oleh Bapak Nutrio Adiwijoyo. Berjuanglah dengan totalitas sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Berjuang sampai selesai. Berjuang sampai hukum itu menang. Berjuang sampai keadilan, kebenaran itu ditegakkan. Jangan putus asa. Mari maju bersama. Jangan ada yang kecewa, tetapi terus percaya. Berjuang sampai akhir. Saudara jemaat Tuhan, sebagai salah seorang sesepuh gereja tentunya, Bapak Nutrio yang sudah berusia 80 tahun
tentu di dalam hidupnya sudah melihat dan mengalami bukti dari apa yang ia imani, sehingga ia berbicara berdasarkan fakta pengalaman imannya dan meyakini bahwa Tuhan pasti membuat kebenaran itu menang. Maka marilah kita juga tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji-janji firman-Nya. Inilah yang disaksikan Daud dalam pembacaan kita dari bagian pasal 37 ini, yang adalah pengalamannya sendiri. Pengalaman sejak masa muda Daud sampai ia tua. Daud menyaksikan pengalaman hidup beriman yang mengalami penolakan, mengalami intimidasi, dan nyawanya benar-benar terancam walaupun sebagai pribadi pilihan Tuhan sendiri, yang dapat kita baca dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 33. Dan Daud mengatakan pernah dianggap sebagai seorang buronan. Ia target operasi pembunuhan. Ia hidup tapi dianggap mati. Kita dapat baca dalam Mazmur 31 ayat 13. Sungguh kehidupan yang tidak enak, saudara, yang ia jalani justru karena Daud menjadi pilihan Tuhan. Statusnya sebagai pribadi pilihan Tuhan tidak serta-merta menjadikan hidupnya nyaman, hidupnya aman, tentram, dan damai. Tetapi Daud harus melalui ketidaknyamanan hidup. Dia harus lari dan bersembunyi, dan kehidupan yang bergumul itu dijalaninya bertahun-tahun. Kalau saya mendengar pergumulan perjuangan ini sudah hampir 10 tahun ya. Ya, belum selama tahun-tahun pergumulan Daud yang dia jalani ketika Tuhan memilihnya menjadi seorang pribadi pilihan untuk rencana dan karya Allah bagi umat Tuhan di dunia ini. Daud menjalani kehidupan yang tidak nyaman dalam duka dan ketakutan. Mazmur 31 ayat 11. Ya, bertahun-tahun. Bukan hanya 40 hari atau 6 tahun, saudara. Tapi bertahun-tahun. Tetapi itulah waktu yang dibutuhkan untuk proses kasih dan kuasa Allah dalam hidup Daud ketika ia dipilih Tuhan. Ketika ia dipilih Tuhan, ia menjalani ketidaknyamanan hidup karena arogansi kekuasaan Raja Saul pada waktu itu. Daud menjadi korban politik pada zaman Raja Saul. Bertahun-tahun, saudara, kehidupan yang dijalani dalam keluh kesah. Apakah Tuhan diam dalam hal ini dan tidak bertindak atas orang pilihannya sendiri, saudara? Tidak. Tuhan tidak diam saja menyaksikan pergumulan hamba-hambanya. Tuhan tidak diam saja ketika menyaksikan pergumulan gerejanya, pergumulan kita sebagai umatnya. Tuhan tidak diam menyaksikan penderitaan batin yang dialami oleh umatnya. Tuhan bertindak dalam cara dan waktu Tuhan sendiri, yang tidak sama dengan waktu dan kehendak kita sebagai manusia. Tetapi cara dan waktu Tuhan itu mengandung tujuan-tujuan demi suatu proses karyanya yang memproses dan membentuk kita pribadi dan juga sebagai umat Tuhan, demi penyadaran, demi pertobatan, demi kehidupan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan supaya manusia tahu dan mengenal kuasa dan kasih Allah. Jadi saudara, ketika gereja Tuhan mengalami pergumulan yang sama bertahun-tahun, percayalah bahwa seiring dengan waktu dan pergumulan kita,
Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang memberi penopangan. Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Dan Tuhan sedang menjadikan hukum itu menang. Berapa lama lagi waktu bagi orang-orang yang tidak mencintai dan menghormati hukum? Tuhan mengizinkannya, saudara. Sampai berapa kuatkah kekuatan sebuah kekuasaan yang tidak adil itu akan berkuasa? Kalau tiba saatnya Tuhan bertindak menegakkan hukum dengan cara Tuhan, semua kekuasaan dan arogansi manusia itu pasti runtuh. Karena itu, jangan pernah putus asa. Teruslah berjuang menentang diskriminasi dan demi menegakkan hukum dan kebenaran di negeri ini dengan cara-cara damai, dengan berdoa dan berserah, dengan tetap setia. Firman Tuhan melalui kesaksian hidup dalam iman Daud memberi kita peneguhan bahwa Tuhan sendirilah yang bekerja dan menyertai umat, dan sebagai Tuhan yang mencintai keadilan dan hukum yang akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya terharu persembahan pujian pemuda tadi. Masihkah Tuhan mendengar doa? Masih, anak-anakku. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Memang kita harus melalui jalan gelap untuk mencapai terang. Kebenaran itu akan muncul seperti terang ketika kita berhasil melewati kegelapan pergumulan ini. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita di dalam perjuangan ini. Saudara-saudara, kata berdiam dalam ayat 7 bukan berarti itu kehakuman bahwa kita tidak perlu berbuat apa-apa atau tidak perlu berjuang, tetapi itu adalah tindakan berserah kepada Tuhan, tindakan untuk mengandalkan Tuhan, tindakan untuk menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Itu suatu makna hidup yang harus dijalani oleh umat Tuhan. Dan di tengah ketidaknyamanan, di tengah penolakan, di tengah diskriminasi, serta ketidakadilan hukum, mari kita menjalani panggilan hidup kita dengan tenang. Tetapi percaya bahwa Tuhan memihak kepada orang-orang yang mencintai hukum, yang adil dan benar. Dan Tuhan membela hak-hak orang lemah. Karena itu berjuanglah dengan tekun, berdoa dan jangan tercerai-berai, apalagi menyerah